Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ashrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'd. Ya ikhwah muslimin dan muslimah yang semoga diberkahi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti detik demi detik Ramadan kita. Mudah-mudahan penuh dengan makna, penuh dengan hikmah yang bisa kita dapatkan dan membawa kita menjadi insan-insan yang bertakwa insyaallah. Ketika Rasulullah menyebutkan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Aku tinggalkan dua hal yang apabila dua hal itu kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Bukankah terbayang dalam diri kita, berarti urusan nantinya bukan urusan sederhana. Urusan yang membuat kehilangan langkah, kehilangan arah, dan urusan yang kadang membuat jiwa-jiwa itu terperangah. Maka cara yang paling sederhana dan itu meyakinkan kembali kepada kitabullah. Ayat demi ayat, hadis demi hadis. Terkadang berulang kita membacanya itu baru ketemu dengan makna yang pernah ada. Alangkah rumit dan alangkah ribetnya kehidupan sekiranya kita tanpa ada pegangan dan pedoman, menjadikan kita itu lebih tepat di dalam melangkah, di dalam mengambil langkah demi langkah, dan tidak akan salah arah yang akan dimiliki oleh seseorang. Ketika Allah memfirmankan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai diulang dua kali. Sebuah pengulangan bukan sebuah keteledoran, tapi punya makna tersendiri. Betapa ribetnya seseorang ketika menjemput kemudahan, berusaha untuk memeras solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapinya. Tapi ternyata dengan sederhananya Al-Quran berbicara, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bukan kemudahan akan datang kemudian. Bukan kemudahan itu akan beberapa waktu kemudian datang, karena menggunakan ma'iyahnya itu pakai ma'a, bukan tarakhi, bukan berjarak, bukan berjeda, sehingga kita maknai bersama dengan kesulitan saat itu juga membonceng kemudahan bersamanya. Tidak perlu menunggu, hanya mereka-mereka yang diberikan oleh Allah kecerdasan melihat masalah yang sudah ada itu bisa memaknai dan bisa mendapatkan solusi demi solusinya. Maka kita belajar mengilmui
untuk bisa mendapatkan solusi demi solusi yang sudah ada. Satu hari seorang ibu mengeluhkan lututnya itu sakit. Dengan mudah ia menyimpulkan itu osteoporosis. Dan mencoba untuk memeriksakan ke dokter tentang sakit yang ada di lututnya. Hingga satu hari ketemu dengan ustadz dan bertanya, itu kira-kira sebabnya apa? Itu sebabnya karena panjenengan suka makan sambil berdiri. Tidaklah dibuat syariat itu bersama dengan kita agar kehidupan kita tepat. Dan penyimpangan dari syariat pasti akan ada hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ibu ini masih menyangka, enggak kok saya makannya sambil duduk kok. Enggak, jenengan pasti sambil berdiri. Sambil duduk yo. Kalau mencicipi makanan kira-kira sambil duduk atau sambil berdiri? Nyicipi ini sudah asin atau belum? Bumbu sudah pas atau belum? Sudah dingin apa belum? Anak itu sesekali berdiri. Coba hitung kalau setiap masak kita itu berdiri. Setiap mencicipi itu sehari berapa kali? Memang hitungannya detik, tapi dihitung selama sebulan, selama 2 bulan, dan selama sekian tahun. Itu bisa menjadi berjam-jam kita berdiri. Enggak sadar, oh iya ya. Terus apa yang harus dilakukan? Cobalah duduk sebentar. Kemudian berbicaralah kepada Allah. Ya Allah, kalau selama ini saya makan sambil berdiri dalam hitungan menit kemudian mengakumulasi bisa menjadi jam. Itu adalah sebuah kesalahan yang menjadi sebab sakit ini. Ya Allah, ampunilah saya. Dan aku serahkan kesembuhan lutut ini kepadamu ya Allah. Hanya dalam hitungan detik dan menit, ibu ini sudah sembuh kembali dan hilang. Sebagaimana seorang ibu yang harus berpindah dari banyak rumah sakit, belum ketemu penyakitnya. Dan keputusan terakhir dari dokter ini harus diserum sehari 4 kali. Saking parahnya penyakitnya. Yang satu serumnya itu harganya 8 juta. Hampir saja menyerah, ya sudah, memang itu ujian, itu perjalanan yang harus tetap dilalui dari Allah. Semuanya itu benar. Tapi kemudian bapak ini kemudian mengambil air wudhu dan sholat di musola yang ada di rumah sakit dan bertanya kepada Allah setelah sholatnya. Sholat 2 rakaat, mengawali dengan sholat hajat, kemudian ia bertanya, ya Allah, gerangan salah apa sehingga istri kami diuji dengan begini? Tunjukkan kepadaku ya Allah. Tiba-tiba ia teringat, tepatnya diingatkan oleh Allah akan kejadian sewaktu dia kecil dulu. Suaminya maksudnya. Suami ini pernah ngambil waktu kecil uang ibunya di bawah bantal. Hanya 150, tapi hari itu 150 itu sangat berharga. Seketika ditelepon ibunya, ibu masih ingat dulu pernah punya uang 150 di bawah bantal yang hilang. Betapa kagetnya ketika ibunya menjawab, ibu tidak pernah lupa. Sampai akhirat pun ibu tidak akan pernah memaafkan. Ibu yang ngambil itu saya. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu yang mengambil saya maafkan nak. Ibu itu dipermalukan betul gara-gara 150 uang itu yang rencananya untuk bayar hutang. Tapi tiba-tiba hilang, ternyata yang ngambil itu kamu nak. Iya ibu, waktu itu khilaf. Tolong dimaafkan ya bu, nanti begitu ada waktu saya akan sungkem dan minta maaf.
Kemudian ia kembali ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya dan meminta dokter tolonglah bisa diperiksa ulang. Sudah 5 kali kok pakai rongsen, masa harus ke 6 kali. Tapi tolonglah, saya sudah sholat. Jangan lakukan tindakan seru 4 kali sehari itu. Biayanya mahal dan belum tentu memberikan hasil diagnosa yang tepat. Begitu diperiksa yang ke-6, jawabannya adalah kanker pankreas. Tapi penyakit itu ketemu gitu loh ya. Penyakit itu ketemu. Lah kita itu ada fasilitas sholat, ada fasilitas sedekah, ada fasilitas doa, ada fasilitas bertanya untuk menghubung antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla penguasa semesta ini. Agar tidak kebingungan, agar tidak menjadi orang-orang yang ribet dalam kehidupannya. Maka membiasakan diri untuk menggunakan fasilitas sholat hajat menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Berkali-kali kami mengulang ayat ini tapi ketemunya ya jawabannya ketika sudah dalam pelaksanaan sehari-hari. Wasta'inu bis-sabri was-shalah kami memaknai karena seringnya menggunakan istilah ini. Dulu tuh perkara sepele, cuma nyari kunci motor hilang. Saya tidak mau sholat. Saya tidak mau sedekah. Mau tak goleki. 5 kali mulak balik, yora ketemu. Ben mau bersabar, yora ketemu. Tapi karena sudah 5 kali akhirnya sholat 2 rakaat terus bersedekah. Setelah itu langsung ketemu. Allahu Akbar. Ternyata demikianlah yang diberikan oleh Allah sebagai sarana, sebagai sebuah fasilitas kehidupan agar kita ini tidak melantur-lantur urusan waktu, agar kita ini tidak tersia secara usia, agar kita itu penuh dengan makna. Ternyata syariat, ternyata petunjuk dari Allah sesungguhnya menghemat banyak hal dalam urusan kehidupan kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali. Di saat kita itu berada dalam kesulitan, saat itu juga sesungguhnya kita punya solusi kemudahannya. Hanya mereka-mereka yang dipilih oleh Allah yang mengetahui dan yang mengerti solusinya seperti apa, solusinya seperti apa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang ahli dzikir. Bertanyalah kepada yang ahli Quran. Bertanyalah kepada orang-orang yang dipilih Allah untuk menyimpan pengetahuan demi pengetahuan agar soalan-soalan itu bisa dijawab dan mendapatkan penghematan terhadap waktu yang dimilikinya. Yang ngeyel tidak mau bertanya kepada Allah, tidak mau mengilmui, tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah, maka jaminan akan dibuat boros secara waktu, boros secara usia untuk mendapatkan solusi, bakal itu benar-benar nyata. Mudah-mudahan ayat demi ayat kita makin paham. Ayat demi ayat menjadi obor dan pelita kehidupan sehingga kita tidak salah arah, tidak salah memilih jalan dan langkah-langkah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita terbimbing sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka yang bertakwa, mereka-mereka yang menjadikan Quran sebagai petunjuk kehidupannya, mereka-mereka yang akan disukseskan di kehidupan dunianya dan akan disukseskan di kehidupan akhiratnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.